anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati anugerah terindahnya beserta oksigen yang kita hirup tanpa harus membayar sepersen pun. Salawat serta salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, dari alam sembah Lata dan Uzza sampai ke alam sembah Allah Azza wa Jalla. Penghormatan kami kepada ayahanda kita bersama, yakni Abun beserta Umi dan sekeluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan penghormatan kami kepada menteri-menteri dan seluruh dewan guru, dan penghormatan kami kepada santriwan dan dewan juri yang telah menilai kami dengan seadil-adilnya. InsyaAllah pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan sebuah topik berkenaan yang bertema takwa. Berasal dari kata wakayaki wikaya yang artinya memelihara. Memelihara diri dalam menjalani hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, qanaah terhadap yang sedikit dan bersiap untuk hari akhir. Abu Hurairah berkata ketika ditanya tentang takwa, apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Sahabat menjawab, ya. Beliau berkata, apa yang kau lakukan? Saya pastikan kaki saya majukan atau mundurkan kaki saya dari duri itu. Abu Hurairah berkata, itulah takwa. Hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang mulia, peserta yang bersantai ke pemenang nomor undian 764 atas nama Khair yang berasal dari Sabah, utusan daripada salah satu desa Triwan. Selanjutnya langsung kita panggilkan pemenang nomor undian 738 masih dalam perlombaan berpidato dan bersiap-siap kepada pemenang nomor undian 834 dalam perlombaan berpidato atas nama Muhammad Roni, harap menuju ke meja makro. Kepada pemegang nomor undian 738 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selama rumputan masih bergoyang, selama lautan masih bergelombang, selama udara masih bisa kita hirupkan, mari sama-sama kita memuja dan memuji kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 pedala langit dan 7 pedala bumi tanpa tumpangan. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, oleh karena rahmat dengan kasih sayang kita dapat berhadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun selawat bermahkota salam, marilah kita ofarkan kepada revolusi Islam yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang tokoh yang tak pernah menokoh, yang merangkul tak pernah memukul, yang mengajak tak pernah sekalipun menginjak, yang seimbang bahu seiring langkah
demi mempertegakkan agama Allah. Kata-kata takzim saya kepada ulama mukaddimin maupun ulama mutakhirin yang tabar di sisi Allah, dan kata-kata takzim saya kepada ayahanda kita bersama, yaitu yakni Abun selaku pimpinan daerah Pondok Pesantren Istiqamatuddin Babul Jannah Serambi Aceh II beserta Umi sekeluarga, dan penghormatan seluruh santriwan yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Dan penghormatan saya juga kepada seluruh dewan-dewan juri yang sudah menilai saya sebaik mungkin. Cukup di sini saja mukadimah saya. Langsung saya masuki dalam acara berpidato yang bertema amal yang tertunda, ajal tak terduga. Masyarul muslimin wal jumlatil mu'minin rahimakumullah. Dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, ada yang lahir dan ada pun yang mati. Silih berganti hingga kiamat nanti. Apalagi kita hidup di dunia ini selalu dalam cobaan, seperti kejadian tsunami yang menewaskan ribuan nyawa manusia, dan ditambah lagi dengan tanah longsor semakin hari sehingga kuburan massal terulang-ulang kembali. Tiada yang bisa mencegah kekuasaan Allah yang Maha segala-galanya. Kita hidup di dunia ini hanya bisa menerima apa adanya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iza asabatum musibatun qalu inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang sabar apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat jalan petunjuk. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita tinjau sekarang, tingkah kemaksiatan manusia sangat tinggi, baik di kalangan orang tua maupun di kalangan orang mudi. Mereka terpengaruh dengan budaya asing. Bahkan kedua tangannya ingin mengucapkan, dan tangan kanan untuk memakan, dan tangan kiri untuk menikmati. Mereka asyiknya menghisap narkotika dan lalai dengan kanti kemana letaknya mereka sebagai wanita muslim. Begitu juga dengan kaum pria, rambutnya dicat pirang, bahkan memakai anting-antingnya di telinga. Masya Allah, itu sangat dibenci oleh Allah, karena Allah menciptakan manusia sebaik-baik mungkin. Tetapi mengapa kaum pria ingin menjadi wanita, bahkan ingin merubah kuadrat Allah Subhanahu wa taala? Orang yang seperti itu merupakan insan yang tidak mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah. Allah telah berfirman, "Wala taqulu liyawikum la tahkah." Janganlah jadikan dirimu ke dalam kemaksiatan. Kita hidup di dunia ini untuk bercocok tanah bagi orang yang beriman akan memetik hasil di akhirat nanti. Alangkah ruginya bagi orang yang malas, akan ditumbuh rumputan yang berserangan tikus. Tak mungkin ditanam rumput tumbuhnya padi. Ketahuilah semua makhluk hidup wajib mati. Tak hidup kalau tak mati. Tak dapat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Presiden yang pangkatnya sangat tinggi akan merasakan mati, dan ulama yang sorbannya sampai ke tanah akan merasakan mati. Miskin, kaya, apalagi yang seperti kita ini akan merasakan mati. Kesimpulan saya pada malam yang berbahagia ini, kita hidup di dunia ini wajib menaati perintah Allah dalam jalan yang benar, dan ditinggal pula jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah.
Dan jangan sekali-kali kau mencontoh perbuatan dan kelakuan-kelakuan yang seperti sekarang ini. Mereka asyik dengan dunia lain. Dalam agama Islam mewajibkan partisipasi untuk menjalankan kebaikan sekaligus juga menghindari dan menghilangkan keburukan dan kebatilan. Kita hidup di dunia ini untuk harus mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah. Kerana sesungguhnya kita kepunyaan Allah. Sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Tak bisa dipinta dan ditunda. Walaupun kita berlari dan bersembunyi di dalam istana yang berkaca, namun maut akan datang juga. Selagi hanyut masih di kandungan badan, selagi hanyut masih di kandungan badan, maka sedia payung sebelum hujan, dan jangan lupa sedia amal sebelum ajal datang menjemput. Cukup di sini saja pidato singkat saya. Saya akhiri dengan satu pantun. Sama-sama tetapkan iman supaya jangan jadi halangan. Ajal dan maut jodoh pertemuan, semua itu di tangan Tuhan. Usikum binafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.